penelitian Anda untuk tesis, dan Anda sudah membuat tesis dengan judul Kajian Neuroscience terhadap penerimaan dan pengolahan informasi pada otak. Silakan Anda mempresentasikan hasil penelitian Anda selama maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ghafurur-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kepada Bapak dan Ibu pemuji yang saya hormati, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA, Bapak Dr. Khairuddin SAG MSI, Ibu Dr. Nani Mahendrawati MAG, dan mungkin yang masih berada di jalan, Bapak Dr. Muhammad Fakhruddin MAG. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian yang coba saya ungkap, yaitu kajian neuroscience terhadap penerimaan dan pengolahan informasi pada otak. Sebelum kita membicarakan tentang substansi penelitian saya lebih jauh, pertama yang harus saya kemukakan yaitu adalah neuroscience ini merupakan sebuah pengetahuan di bidang central nervous system atau sistem saraf pusat, yang dimana memiliki regulasi yang begitu kompleksitas dan begitu luar biasanya kalau kita mungkin coba gali dalam keilmuan faal ataupun secara histologi, sitologi dan lain sebagainya, karena ini sangat dominan erat dengan ilmu kedokteran begitu. Lalu dalam sistem sel saraf ini kita bisa melihat dari gambar berikut, ada nampak yang seperti bercahaya. Itu adalah proses impuls listrik sel saraf, di mana tokoh utama dalam konteks saya ini adalah ini, jadi sel neuron gitu, yang spesifik dikaji dalam kajian neuroscience. Jadi sel inilah yang menghantarkan transmisi pesan di dalam tubuh manusia gitu pada jalur sel-sel saraf. Ada beberapa perbedaan antara jalur sel saraf gitu ya. Kadang ada beberapa yang mungkin bertanya gitu, apa bedanya antara jalur saraf sama jalur sistem pembuluh darah gitu. Jadi itu memiliki mekanisme regulasi yang berbeda antara sistem jalur sel saraf dan juga sistem pembuluh darah. Namun nanti akan berkesinambungan di sistem fisiologi lainnya. Begitu. Kemudian dari sini ada beberapa pertanyaan penelitian yang saya akan coba ungkap. Yang pertama, faktor penerimaan dan pengolahan. Kemudian yang pertanyaan keduanya, jadi bagaimana mengolah kesan dakwah ditinjau dari sudut pandang neuroscience tersebut, begitu. Selanjutnya, teori yang saya gunakan merupakan teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin dengan metode yang bisa dilihat pada tabel PPT tersebut. Jadi terdapat sistem pemrosesan informasi dan sistem memori yang akan membantu untuk menjelaskan konsep-konsep neuroscience ke depannya dalam pemrosesan, pengolahan, dan penerimaan informasi. Metodologi penelitian ini sendiri menggunakan paradigma holistik, karena sekurang-kurangnya dalam kajian ini saya membutuhkan beberapa rumpun ilmu. Pertama, biologi dalam komunikasi, kemudian psikologi komunikasi, biologi di komunikasi, kemudian yang pasti ya kajian-kajian di bidang neurologi secara spesifikasi dari keilmuan biologi tersebut, kemudian ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan juga mungkin ya teori-teori pendidikan begitu. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review dengan metode penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian ini adalah jenis penelitian library research. Nah, berikut data collection atau data primer dan sekunder yang coba saya tuangkan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah buku Gelegar Otak dari Dr. Tauhid Nur Azhar. Kemudian buku Tuhan dalam Otak Manusia karya Taufik Pasya. Kemudian ada disertasi dari Henny Lestiana. Dan selanjutnya untuk data sekundernya ini saya himpun dari beberapa jurnal-jurnal ilmiah, baik yang terakreditasi Sinta 2 mungkin atau Sinta 4 dan itu. Ini beberapa diantaranya sebagai yang saya himpun menjadi data sekunder.
di mana analisis konten, analisis induktif, dan deskriptif analitik akan menjadi satu kajian dalam mengolah hasil data penelitian dalam penelitian saya tersebut. Baik, kemudian hasil penelitian saya dalam memahami faktor penerimaan dan pengolahan pesan yang berkaitan dengan tokoh utama sel neuron tadi, gitu. Berarti ada beberapa stimulus dari luar yang diterima oleh sel tersebut. Jadi dari sel tersebut itu sendiri nanti terpecah lagi, ada sel sensoris, ada sel motoris, begitu. Dari sel sensoris diolah, diterima, berarti ada rangsangan eksternal ke internal, dan juga nanti hasilnya dari internal ke eksternal, begitu. Nah, dari sini dari eksternal internal itu akan menjadi sebuah penerimaan data atau stimulus, begitu, atau kalau dalam kajian psikologi mungkin disebutnya sistem sensasi, begitu. Nah, di mana hasil temuan dari penelitian saya ini akan membahas ke beberapa subfaktor, yaitu psikologi komunikasi yang sebagai dasar eksternal yang nanti akan menjadi diolah ke dalam bagian berikut. Nah, jadi yang ditandai merah itu adalah yang eksternalnya itu yang di bawah, yaitu psikologi komunikasi dan stimulasi pesan sebagai faktor yang mendukung konsep neuron tersebut, dan yang faktor internalnya tentu saja kondisi kognitif dan fisiologi atau sistem faal di dalam tubuh manusia itu sendiri, di mana dari penerimaan data ditangkap oleh sel neuron sensoris, kemudian ditransmisikan di dalam sel neuron association yang tentunya itu memiliki regulasi yang lumayan cukup kompleks juga, gitu, di mana nanti ada neurotransmitter, nanti juga ada sistem hormonal, kemudian juga ada lagi sistem fisiologi tubuh lain atau sistem faal yang dikaji dalam dunia kedokteran, gitu. Kemudian dari neuron association ini nanti akan diregulasikan ke neuron motoris yang mungkin dalam kajian komunikasi dikenal sebagai istilah respon, begitu. Kemudian pembahasannya dari kajian kognitif neuroscience ini, pertama saya membahas mulai dari sistem sensori motorik, pra-operasional, operasi konkret, sampai operasi formal. Jadi kondisi kognitif ini merupakan sebuah tahapan-tahapan embriologi sistem saraf pusat yang nanti akan membantu dari proses neuron tersebut tumbuh kembang, karena di usia-usia tertentu manusia itu memiliki sistem dan regulasi yang berbeda dalam istilahnya dalam belajar, gitu, dan berpengetahuan. Kemudian fisiologi atau sistem faal, di sini saya menjelaskan tentang siklus sirkadian, saraf olfaktorius, ini saraf penciuman. Kemudian ada beberapa dari mekanisme sistem saraf visual, amigdala, dan hormon melatonin. Siklus sirkadian ini maksudnya jadi dalam beberapa konteks